kimia. Saya akan lanjutkan pokok bahasan hidrokarbon bagian kedua, yaitu alkana. Baiklah, kita mulai dari pengantar. Coba perhatikan gambar berikut. Tentunya ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Gas yang kita gunakan saat memasak mengandung komponen senyawa hidrokarbon butana atau rumus molekul C4H10 dengan struktur ini ya, C-nya 4, H-nya 10, semuanya berikatan tunggal. Maka kandungan gas pada tabung gas yang kita gunakan itu adalah termasuk senyawa hidrokarbon yang jenuh. Kenapa jenuh? Karena berikatan tunggal. Nah, boleh juga dibuat seperti ini ya. Lalu, kira-kira bagaimana cara menentukan senyawa alkana tersebut? Mengapa ini namanya butana? Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat nama senyawa hidrokarbon pada alkana. Penamaan hidrokarbon secara umum ditentukan berdasarkan jumlah atom C-nya dengan aturan sebagai berikut. Jadi ini dihafal ya. Ketika jumlah atom C 1 itu dibaca meta atau met, kalau 2 itu dibaca eta atau et, prop untuk 3 atau propa, 4 itu buta atau but, demikian seterusnya ya. 5 penta, 6 heksa, 7 hekta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, 11 andeka, 12 dodeka. Sekian ya. Jadi secara umum penamaan senyawa hidrokarbon itu nanti berapa jumlah atom C ditambah dengan akhiran tertentu. Seperti itu. Oke, kita masuk ke definisi alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan antar atom karbonnya merupakan ikatan tunggal dan membentuk rantai karbon terbuka. Atau dengan kata lain, alkana merupakan salah satu senyawa yang jenuh karena berikatan tunggal. Jadi di sini ada penekanannya harus terbuka. Loh, kalau tertutup nanti itu disebut dengan golongan sikloalkana. Demikian ya. Di mana rumus alkana dinyatakan dengan CnH2n tambah 2. N itu adalah jumlah atom karbon. Ya. Maka nama umum alkana dibuat demikian. Jumlah atom C ditambah dengan akhiran ana. Jadi kalau kita misalkan N-nya 1, maka rumus hidrokarbonnya atau rumus alkananya itu pasti CH4. CH4. Kalau jumlah atomnya C, tadi kan met gitu ya. Tinggal tambahkan akhiran ana. Kenapa pakai ana? Karena kita belajar alkana. Nah, itu ya. Jadi nanti berikutnya ada belajar alkena, alkuna, tinggal ganti akhiran ana menjadi ena dan una. Nah, sekarang kita hanya fokus ke alkana saja. Jadi kalau jumlah atom C-nya 1, maka hanya 4 sesuai dengan rumus alkana ini ya. Maka namanya adalah jumlah atom C met kalau 1 tambah akhiran ana, metana. Lalu gimana kalau jumlah atom C-nya 2? Maka otomatis hanya jadi 6. Ini ya, hanya 6. Kalau jumlah atom C-nya 2 itu tadi dibaca et. Gitu ya, berarti dibaca etana. Demikian seterusnya kalau C-nya 3 hanya 8. Kalau jumlah C3 itu dibaca prop gitu ya, karena dia alkana jadi kita sebut propana. Lalu C4H10 butana. Nah, jadi kandungan gas LPG tadi salah satunya adalah butana. Ini rumusnya tadi ya, C4H10. Buta karena C-nya 4, but. Ana karena dia berikatan tunggal, berarti butana. Lalu kalau dia C-nya 5, hanya 12 dibaca pentana. Jadi paham ya? Jadi untuk seterusnya C6 dibaca heksana, kalau C7 dibaca heptana, kalau C8 oktana, dan seterusnya. Itu kalau penamaan secara umum untuk alkana. Lalu kita masuk ke sifat-sifat alkana. Yang pertama adalah sifat fisika. Alkana tidak larut dalam air karena bersifat non-polar.
Makin besar MR, titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Atau dengan kata lain, semakin banyak jumlah atom C-nya pada alkana, maka titik leleh dan titik didihnya makin tinggi. Lalu berikutnya, dalam jumlah atom C sama, semakin banyak jumlah cabang, semakin rendah titik didihnya. Yang keempat, untuk suku pertama hingga suku keempat, maksudnya kalau jumlah C-nya 1 hingga jumlah C-nya 4, biasanya alkananya berwujud gas, gitu ya. Contohnya gas metana, gitu ya. Baru untuk suku kelima sampai suku ke-17, maka alkananya berwujud cair. Lalu di atasnya, berarti mulai dari C18, seterusnya itu berwujud padat. Sementara sifat kimia, alkana merupakan senyawa yang sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Lalu kedua, dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Sekian ya. Lalu ke tata nama alkana. Jadi ini penamaan alkana yang sesungguhnya. Kalau tadi secara umum. Nah, untuk alkana rantai lurus. Jadi kita mulai dari alkana rantai lurus. Penamaannya dirumuskan dengan N ditambah alkana. Maksudnya alkananya ini tadi berapa jumlah atom C-nya tambah kiran ana. N-nya ini maksudnya adalah karena dia rantai lurus, itu singkatan dari kata normal. Jadi untuk alkana rantai lurus biasanya menggunakan awalan N, artinya normal. Contoh, misalnya C5H12, ini ya, 1, 2, ini maksudnya lurus. Karena C-nya 5, gitu ya, karena C-nya 5 berarti kalau 5 tadi jumlahnya penta. Karena di alkana jadinya pentana. Nah, untuk rantai lurus tinggal menambahkan awalan N. Jadi dibaca normal pentana. Nah, contoh lain, misalkan ini. Nah, ini juga rantai lurus ya. Coba jumlah atom C-nya ada berapa? 4. Berarti kalau 4 dibaca tadi buta. Gitu ya. Kalau buta, berarti karena di alkana butana. Untuk rantai lurus dibaca normal butana. Demikian. Nah, ada kalanya penulisan normal butana boleh dibuat seperti ini. Nah, ini ya. Walaupun ini agak dibuat bengkok seperti ini merupakan rantai lurus ya. Nah, karena apa? Belum ada cabang. Atau bisa jadi penulisan rantai karbon dibuat seperti ini, pakai garis. Jadi ini maksudnya CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, setiap ujung-ujung garis ini itu namanya atom C. Kekurangan H itu sesuai dengan jumlah tangan si C. Tangan C ada 4, berarti tidak digunakan 1, berarti 3 lagi H. Berarti kalau ini atom C, tangannya ada 2 yang muncul ini ya. Berarti H-nya ada 2. Itu juga dengan ini. Dan seterusnya. Kira-kira gitu bentuk penulisan senyawa atau rantai alkana. Boleh dijabarkan, boleh seperti ini, atau boleh menggunakan metode garis. Berikutnya adalah alkana rantai bercabang. Nah, kalau tadi rantai lurus, sekarang rantai bercabang. Jadi ini menggunakan beberapa langkah. Jadi ikuti langkahnya, jangan salah, maka nama senyawa hidrokarbon yang didapatkan nantinya akan tepat. Langkah pertama adalah tentukan rantai induk atau rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang diberi nama alkana sesuai jumlah atom C. Misalkan, kalau panjangnya nanti 5, berarti dia pentana. Kalau panjangnya 6, berarti diberi nama rantai utama heksana, demikian seterusnya. Nah, apabila terdapat lebih dari satu rantai karbon terpanjang, maka pilihlah rantai induk yang mempunyai cabang terbanyak. Langsung saya buat ke contoh, gini ya. Coba perhatikan rantai terpanjangnya ada berapa? Ini bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada enggak yang lebih panjang dari 5? Kalau kita buat belok, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, ada beberapa ya yang jumlahnya 5. Kalau ini sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja ini. Belok ke bawah, belok ke atas, dan lurus. Jadi misalnya saya buat demikian. Ini dia 5. Lalu ada satu lagi yang demikian. Ini juga 5 kan? Nah, jadi sesuai dengan petunjuk
pernyataan kedua tadi, jika terdapat lebih dari satu rantai karbon terpanjang, maka pilihlah rantai induk yang mempunyai cabang terbanyak. Kita misalkan yang lurus ini. Berarti cabangnya, ingat cabang itu berarti yang menempel ke rantai utama ini. Misalkan ini rantai utama, kita hitung berapa jumlah cabangnya. 1, lalu ini 2, ya kita hitung cabang ini. Baru ini 3, baru 4. Berarti untuk yang lurus ini cabangnya ada 4. Misalkan kita ambil yang belok ke bawah. Nah, jadi kalau belok ke bawah cabangnya ada berapa? Ini 1. Berarti ini jadi cabang ini seluruhnya ya. Gitu ya, ini jadi cabang seluruhnya. Berarti hanya ada 2. Maka yang paling benar untuk rantai utama adalah yang lurus. Jadi rantai utama yang benar adalah yang lurus. Karena kalau lurus cabangnya paling banyak. Oke, itu langkah pertama, menentukan rantai utama dulu. Panjangnya ada berapa? Berarti ini ada 5. Maka rantai utamanya diberi nama 5 berarti pentana. Ingat ya, rantai terpanjang 5 diberi nama pentana. Lalu langkah keduanya, tentukan nomor rantai yang dimulai dari ujung paling dekat dengan cabang. Nah, ada kalanya nanti untuk nomor cabang sama dia dari kedua ujung itu maksudnya. Jadi kita prioritaskan ukuran cabang terbesar. Nah, gimana kalau ukuran cabangnya masih sama? Nanti kita lihat cabang berikutnya. Nah, dengan menggunakan struktur yang sama tadi, nah, berarti ini tadi rantai utamanya sudah ya. Kita fix rantai utamanya adalah yang lurus. Nah, kita menentukan nomor rantai. Berarti nomornya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Tapi yang paling benar bagaimana tadi? Perhatikan. Ini paling dekat dengan cabang. Kalau dari kiri, cabangnya jumpa di nomor 2. Ya. Kalau dari kanan, cabangnya juga jumpa di nomor 2. Jadi yang mana yang benar? Dari kiri atau kanan? Perhatikan. Apabila nomor cabang sama, prioritaskan ukuran cabang terbesar. Nah, kalau dari kiri, cabangnya ada CH3 sebanyak 1 buah. Lalu kalau dari kanan, jumlah cabangnya ada CH3, tetapi ada 2 ini ya. Nah, ada 2 CH3 pada cabang nomor 2, itu maksudnya. Berarti ini lebih diprioritaskan. Ya, ini dianggap lebih besar, kira-kira gitu dibandingkan hanya 1 CH3. Maka penomoran ya dimulai dari ini ya, dimulai dari kanan. Kira-kira gini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kedua aman, yaitu hanya untuk menentukan nomor rantai. Lalu langkah berikutnya adalah tentukan cabang yang diberi nama alkil. Nah, kita sudah dapat rantai utama, kita sudah dapat nomor rantai, sekarang menentukan cabang dengan memberi nama alkil. Jadi ingat, alkil itu rumusnya CnH2n tambah 1. Maksudnya adalah alkana yang kekurangan 1H. Jadi penamaannya sederhana juga. Nanti namanya berapa jumlah atom C, tinggal tambahkan akhiran il. Nah, misal kalau jumlah atom C-nya 1 atau N-nya 1, maka rumusnya kan jadi CH3. Kalau 1 C-nya berarti met, maka dibaca jadi metil. Lalu kalau jumlah atom C-nya ada 2, kita masukkan ke sini rumus, berarti hanya ada 5. Pas ya? Tepat. Untuk jumlah atom C2 itu dibaca et. Berarti nama alkilnya adalah etil. Demikian seterusnya. Kalau jumlah atom C-nya 4, maka untuk alkil hanya sebanyak 9. Berarti kalau C-nya 4 dibaca tadi buta ya, but. Berarti nama alkilnya butil. Nah, gimana kalau 5? Kira-kira C5. Untuk 5 tadi penta. Maka tidak usah sungkan, langsung baca namanya pentil. Atau boleh juga pakai nama lain yaitu amil. Jadi sama saja ya, pentil atau amil. Tapi yang paling sering digunakan pentil. Gitu ya. Oke, atau boleh saya tampilkan dalam tabel berikut. Ini lengkapnya. Kalau ini cabangnya CH3 berarti metil. Kita untuk cabang menggunakan nama trivial ini ya. Ya, ini ya. Nah, kalau dia ini, inilah C2H5. Sama ya, C2H5 itu dipecah menjadi CH3, CH2.
Nah, untuk 3 atom C ada 2 macam. Ini sama-sama C3H7. Jadi kalau dia lurus itu namanya propil, ini ya. Tapi kalau dia ada belokan seperti ini bengkok itu namanya isopropil. Demikian juga kalau 4 untuk cabang, kalau lurus dia butil, kalau seperti ini bentuknya isobutil, kalau seperti ini namanya sekunder butil, lalu kalau seperti ini namanya tersier butil. Jadi perlu ini dihafal ya. Untuk nama-nama alkil perlu dihafal. Oke, kita lanjutkan ke penamaan alkil tadi. Nah, maka untuk rantai utamanya tadi udah ini, nomornya sudah. Kita cek, kita mulai dari yang ini. Berarti ini cabang kan? Ingat, cabang itu segala sesuatu yang nempel ke rantai utama. Berarti satu atom C-nya ini dibaca metil. Ini ya, berarti metil ini. Atau ini juga ada ya, berarti ini juga termasuk cabang. Oke, saya tunjukkan dulu cabangnya. Untuk cabang pertama ini, yang paling atas namanya metil. Kenapa metil? Karena satu atom C-nya. Lalu yang bawah metil, yang ini juga metil. Untuk yang berwarna merah, karena 2 atom C-nya, ini nama cabangnya adalah etil. Gitu ya. Nah, jadi ini penentuan nama cabang. Metil, 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 etil. Nah, jadi penamaannya nanti cabangnya ini disebutkan, tapi jangan lupa diurutkan sesuai abjad. Mana duluan metil atau etil dari abjad, berarti kita baca duluan etil karena abjadnya E. Demikian ya, etil duluan baru metil. Untuk cabang yang sama boleh digabung menggunakan awalan di kalau 2, tri kalau 3, tetra kalau 4, dan seterusnya. Jadi karena cabang metilnya ada 3, berarti ini boleh kita gabung jadi trimetil. Gitu ya. Oke, langkah terakhirnya adalah tinggal menuliskan nama rantai. Rumusannya seperti ini. Nomor alkilnya nomor berapa, lalu sebutkan nama alkilnya, lalu ditambah rantai utama. Maka untuk nama rantai berikut adalah kita mulai dari alkil. Alkilnya tadi ada etil, ada metil. Kita duluankan etil karena abjadnya ya. Etilnya di nomor berapa, kita sebutkan nomornya. Di nomor 3 ada etil. Nah, lengkapnya demikian. Di nomor 3 ada etil, lalu di nomor 2 ini ya, di nomor 2 ada metil, ada 2 macam, ada 2 biji ini ya. Makanya dibuat 2,2. Lalu ada juga di nomor 4, 2,2,4. Karena ada 3 metilnya ditulis trimetil. Inilah dia ya, nomor alkil dan alkil. Jadi semua alkilnya disebutkan. Masuk ke rantai utama, karena rantai utamanya jumlah atom C-nya 5, dibaca pentana. Maka nama rantai karbon ini keseluruhan adalah 3 etil 2,2,4 trimetil pentana. Demikian ya. Biar lebih baik saya tambahkan soal berikutnya ini. Langkah pertamanya tadi tentukan rantai terpanjang. Ini nggak ada masalah, ini terpanjang. Kalau mau dibelokkan ke bawah juga sama ya. Nah, jadi setelah langkah pertama kita masuk ke langkah kedua, menentukan nomor ya. Nomornya dari mana? Misalkan kalau dari kiri cabangnya kena di nomor 2. Kalau dari kanan cabangnya kena di nomor 2. Sama ya. Kalau sama, kita lihat cabang berikutnya. Kalau dari kiri cabang berikutnya di nomor 3. Kalau dari kanan cabang berikutnya di nomor 4. Maka yang paling benar adalah penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk penamaan alkil, tinggal kita sebutkan ini namanya. Karena satu atom C-nya metil. Ini juga ya, metil. Ini juga metil. Jadi hanya satu macam cabangnya, yaitu sama metil. Tetapi jumlahnya ada 3. Lalu kita tulis namanya. Caranya tadi, tuliskan dulu nomor alkilnya. Itu di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Ini 2, 3, 5. Apa nama alkilnya? Yaitu metil. Trimetil. Rantai utamanya ada 6. Berarti kalau 6 itu heksana. Dibaca 2, 3, 5 trimetil heksana. Nah, gampang kan? Oke, contoh berikutnya biar semakin paham. Nah, ini pertama kita tentukan rantai terpanjangnya. Langsung saya buat ya, yang paling panjang itu ini, 5. Boleh dicari, dicek ke yang lain. Ini rantai terpanjangnya ada 5. Lalu untuk penomoran kita mulai dari mana? Kalau dimulai dari kiri cabangnya di nomor 2. Ada 2 biji ini ya. Sementara dari kanan cabangnya ada CH3 sebiji. Berarti kita prioritaskan dari kiri ya. Karena cabangnya ini lebih banyak. Nah,
Nah, di nomor 2-nya ada 2 cabangnya. Ini nomor 2-nya kalau dari kanan hanya 1. Berarti penomorannya yang benar adalah dari kiri. Nah, untuk penentuan alkil ini gak ada masalah, tapi kita ulang kembali, ini namanya CH3, metil. Maka dengan cara yang sama ini juga pastinya metil ya. Ini metil. Ya. Loh, ini bagaimana ini kok ada kurung-kurungnya? Ini penjabarannya dibuat seperti ini ya. Ini sama saja dengan 3 atom C, tetapi ini bercabang dibuat seperti ini. Sama ya. CH3 2 kalinya, inilah itu. CH3, CH3. Jadi ada 2 kali. 2 kali ini menempel ke CH. Itu maksudnya ya. Nah, kalau kita totalkan, C-nya ada 3, H-nya ada 7. Kalau C-nya 3, H7 kan itu namanya tadi propil. Ingat, kalau propil itu kalau dia lurus, tapi ini dia belok. Atau bengkok. Jadi namanya ini boleh dilihat di tabel sebelumnya, namanya isopropil. Nah, untuk penamaan, karena alkilnya lebih dari satu macam, ada metil, ada isopropil, berarti kita urutkan sesuai abjad. I duluan daripada M. Ingat ya, khusus untuk isopropil kita lihat abjad I-nya ya. I berarti kita duluankan I berada di nomor 3. Maka nama yang tepat untuk rantai karbon tersebut adalah 3 isopropil. Artinya di nomor 3 ada isopropil, lalu di nomor 2 ini. Kenapa dibuat 2? Karena ada metil ke atas, ada metil ke bawah, makanya 2,2. Lalu di nomor 3 dan nomor 4. Karena ada 4 dibaca tetrametil, untuk rantai utama karena 5 dibaca pentana. Jadi nama tepatnya adalah 3 isopropil 2,2,3,4 tetrametil pentana. Paham ya? Oke, berikutnya. Jadi saya perbanyak contohnya. Tujuannya adalah agar semakin paham. Jadi langkah pertama rentukan rantai terpanjang. Ini gak ada masalah. Yang paling panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Atau ada yang lebih panjang lagi? Saya rasa tidak. Untuk penomorannya, kita lihat saja dari ujung kiri ada CH3 di nomor 2 jumlahnya. Sementara dari bawah ada CH3 memang, tapi hanya 1. Jadi penomoran yang benar harus dimulai dari kiri. Lalu alkilnya ini ya, CH3 kebetulan sama semua. Berarti namanya metil. Tinggal menyebutkan nomornya. Di nomor 2 ada 2, di nomor 4 dan nomor 6. Jadi dibaca jadinya 2,2,4,6 tetrametil heptana. Tetranya berarti ini ada 4, itu maksudnya. Metilnya karena jenis cabangnya itu adalah CH3. Nah, untuk model yang lain boleh juga seperti ini. Biar jangan seperti itu saja contohnya. Yaitu bisa jadi kita disuruh menggambar rantai karbon kalau diketahui namanya. Contoh, gambarlah rantai karbon berikut. Jadi namanya yang diketahui. Jadi suatu hidrokarbon diketahui namanya 3 etil 2,3 dimetil pentana. Jadi untuk menggambarkan rantai karbonnya ini sebenarnya sangat mudah. Lebih mudah menggambar rantai daripada menentukan nama. Langkah pertamanya adalah rantai utamanya ini kita buat duluan atau dahulu. Pentana berarti, penta berarti jumlah atom C-nya 5. Langsung buat 5. Demikian. Gitu ya. Lalu kita nomori, terserah mau dari kiri mau dari kanan. Misalnya saya buat penomorannya dari kiri. Lalu kita tempel. Katanya di nomor 3 ada etil. Masih ingat tadi rumus etil ya? Kalau etil berarti C2H5. Kalau metil itu rumus CH3. Kita mulai dari metilnya. Metilnya ada di nomor 2. Ini. Lalu di nomor 3. Ya. 2, 3 dimetil. Sementara di nomor 3 ada etil. Ini etil. C2H5 ya. Atau boleh dijabarkan CH2, CH3. Itu tadi. Nah, maka rantai karbonnya seperti ini. Lah, untuk melengkapi jumlah atom H-nya, ingat saja prinsip tangan atom C itu sebanyak 4. Nah, perhatikan. C di sini, ya untuk nomor 1, tangannya kan baru 1. Kekurangannya supaya 4, itulah yang ditambahkan dengan atom H. Berarti berapa lagi kurang tangannya? 3 ya, maka tinggal tambahkan atom H sebanyak 3. Untuk C nomor 2, tangan yang digunakan ada berapa? Ada 3. Berarti kurang berapa lagi tangannya? Berarti 1, tinggal tambahkan 1 atom H. Untuk nomor 3,
tangan C-nya udah berapa terpakai? Ada 4, berarti tidak perlu lagi. Kenapa? Kalau kita tambah kelebihan tangan C-nya. Nah, jadi tangan C itu wajib 4. Untuk nomor 4, ini tangan C-nya udah berapa yang digunakan? Ada 2. 1, 2. Berarti kurangnya hanya sebanyak 2. Maka untuk nomor 5, kekurangan tangannya ada 3, ditulis 3. Kira-kira demikian ya untuk penulisan tata nama senyawa karbon dan menggambar rantai karbon. Oke, saya rasa demikian. Nah, berikut ada latihan soal, yaitu tentunya tentang menentukan nama rantai karbon. Ini ada beberapa, coba dikerjakan. Jadi ini sebenarnya wajib paham, gitu ya. Kalau alkananya sudah paham, nanti di part berikutnya untuk alkena dan alkuna itu tidak susah lagi. Ini ada beberapa, coba buat namanya, ikuti saja langkah-langkahnya yang saya uraikan tadi. Nah, untuk nomor 2 kebalikannya, senyawa karbonnya diketahui, ini ya, senyawa karbonnya namanya diketahui, lalu kita disuruh menggambar rantainya ya. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung, semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini atau yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.